Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Kang Denny, kita bisa berjumpa kembali di dalam atau di channel Kang Denny 76. Dan semoga sampai hari ini kita tetap di dalam keimanan. Semoga kita tetap istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, sekarang kita akan berbincang ringan tentang imam mazhab ya. Setelah kemarin saya memposting sebuah video tentang profil ataupun biografi dari 4 imam mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali. Dan sekarang kita akan melanjutkan, tetapi bukan tentang biografi dari salah satu imam, tetapi bagaimana cara para imam atau cara salah seorang imam itu di dalam memperlakukan muridnya, yang kita katakan bahwa muridnya itulah slow learner ya, yang lamban sekali di dalam belajarnya. Bahkan setelah sekian puluh kali diajari oleh Imam Syafi'i, si muridnya itu masih belum paham. Nah, bagaimana cara Imam Syafi'i menghadapi atau memperlakukan murid yang slow learner ini? Kita akan bincangkan di kesempatan kali ini. Sangat mengesankan pada apa yang ditulis oleh Imam Baihaqi dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i. Bagaimana cara Imam Syafi'i sebagai guru mengajar salah satu muridnya yang sangat lamban dalam memahami pelajaran. Sang murid itu adalah Ar-Rabi bin Sulaiman, murid paling slow learner. Berkali-kali diterangkan oleh sang guru Imam Syafi'i, tapi Rabi tak juga paham. Setelah menerangkan pelajaran, Imam Syafi'i bertanya, "Rabi, sudah paham atau belum?" Jawab Rabi, "Belum paham." Dengan kesabarannya, sang guru mengulangi lagi pelajarannya, lalu ditanya kembali, "Sudah paham belum?" "Belum." Berulang diterangkan sampai 39 kali, Rabi tak juga paham. Merasa mengecewakan gurunya dan juga malu, Rabi beringsut pelan-pelan keluar dari majelis ilmu. Selesai memberi pelajaran, Imam Syafi'i mencari Rabi. Melihat muridnya, Imam Syafi'i berkata, "Rabi, kemarilah, datanglah ke rumah saya." Sebagai seorang guru, sang imam sangat memahami perasaan muridnya. Maka, beliau mengundangnya untuk belajar secara privat. Sang imam mengajarkan Rabi secara privat dan ditanya kembali, "Sudah paham belum?" Hasilnya, Rabi bin Sulaiman tidak juga paham. Apakah Imam Syafi'i berputus asa? Apakah Imam Syafi'i menghakimi Rabi bin Sulaiman sebagai murid bodoh? Sekali-kali tidak. Beliau berkata, "Muridku, sebatas inilah kemampuanku mengajarimu. Jika kau masih belum paham juga, maka berdoalah kepada Allah agar berkenan mengucurkan ilmunya untukmu. Saya hanya menyampaikan ilmu, Allah lah yang memberikan ilmu. Andai ilmu yang aku ajarkan ini sesendok makanan, pastilah aku akan menyuapkannya kepadamu." Mengikuti nasihat gurunya, Rabi bin Sulaiman rajin sekali bermunajat, berdoa kepada Allah dalam kekhusyuan. Ia juga membuktikan doa-doanya dengan kesungguhan dalam belajar. Keikhlasan, kesalehan, dan kesungguhan inilah amalan Rabi bin Sulaiman. Tahukah kita, Rabi bin Sulaiman kemudian berkembang menjadi salah satu ulama besar mazhab Syafi'i dan termasuk perawi hadis yang sangat kredibel dan terpercaya dalam periwayatannya. Sang slow learner ini bermetamorfosis menjadi seorang ulama besar. Inilah buah dari kesabaran Imam Syafi'i dalam mengajar dan mendidik anak. Ini menjadi sebuah renungan bagi kita sebagai guru. Adakah kita, para guru dan orang tua, bisa meneladani kesabaran Imam Syafi'i dalam mengajar? Berapa kuat kita meyakini bahwa tidak ada anak dan murid yang bodoh? Sudahkah kita, para guru dan orang tua, mendoakan anak-anak dan murid didik kita agar difahamkan pelajaran? Sudahkah kita, para guru dan orang tua, memotivasi anak murid agar gigih berdoa kepada Allah Ta'ala? Nah, ini sekelumit kisah tentang bagaimana kesabaran Imam Syafi'i
di dalam mengajari muridnya yang tanda kutip slow learner, dan ini memerlukan kesabaran tingkat tinggi, dan kita menjadi ibroh bagi kita sebagai orang tua, sebagai guru, untuk meniru keteladanan beliau di dalam mendidik anak, dan juga kalau berposisi sebagai guru di dalam mendidik para muridnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.